Aduh, tadi aku letakin di mana ya? Noel, kamu lihat apa enggak? Apa sih? Lihat apa sih? Coba bicara yang jelas dong. Aduh, di mana tadi aku lihat? Pak lagi di mana? Kamu nggak lihat? Enggak. Apa ini? Aku bingung nih. Nyari apa sih? Itu loh tindakan kecurangan pas pemilu kemarin. Oh, itu lagi, Kamu lihat itu enggak? lagi. Lihat nggak? Enggak sih, ngapain? Ngapain kenapa? Ngapain dicari kan itu belum tentu benar loh. Ya juga sih. Tapi masa nggak ada kecurangan sih? Tapi bisa jadi loh ya. Bisa jadi. Bisa jadi ada. Soalnya tuh Apa sih? isu ini tuh sampai ngeresahin satu Indonesia loh. Nah itu dia loh. Baik dari semua pendukung-pendukungnya masing-masing. Itu. Jadi penting banget untuk kita lihat sebenarnya ini. Iya juga sih ya. Tapi lebih baik kita memikirkan tindakan kita setelah pemilu ini. Gimana? Boleh juga sih saran kamu, tapi jujur aku tuh masih bingung ya kalau kita mau bahas soal ini. Si bingung ya. Gimana ya? Itu ada Pak Pendeta tuh. Oh iya, ada Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Pak Halo, Pendeta, halo. Halo Rispan, Halo, Pak. Noel. Halo Pak. Lagi ngapain ini? Kebetulan Noel ada Pak Pendeta nih Pak. Nah itu Ada apa kok kebetulan ada saya? Jah, Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? jadi gini Pak. Tapi kayaknya sebelum kita mulai pembahasan, kayak alangkah baiknya kita nyanyi dulu gak sih? Karena aku lihat Pak Pendeta kayaknya mukanya lagi capek, kayaknya butuh hiburan nih. Ini capeknya penasaran kalian ini apa sebetulnya. Oh, penasaran Oke deh. Ya, Sabar, nyanyi sabar, dulu. sabar. Boleh. Ya. grogi nih ada Pak Pendeta nih. Kaget. Ambil kita ya Noel, buru. Nih lagunya apa ya? Lagunya seperti paman sayang anak. Kok kayak anak? Hilang ini, hilang. Awas lo hilang. Kayak siapa itu? Sudah cukup. Seperti Tanya aja, bapak Bi. sayang anaknya. Seperti bapak sayang. anaknya. Iya, masuk juga sih. Masuk. Ya masuk juga sih. Akan gendang. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
indah kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Karena kita udah nyanyi seperti Bapak sayang anak, jadi kita juga berdoa biar pembahasan kita sebentar lebih santai, rileks. Kita bersatu dalam doa. Udah dimulai. Ya Tuhan, kami telah berkumpul di malam hari ini. Kami ingin berdiskusi, biarlah Engkau sertai diskusi kami Tuhan. Dan ada insight yang kami bisa dapat dari diskusi kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sudah nyanyi, sudah doa, udah plong harusnya Udah ngobrol plong, nih, Bang. berarti udah selesai masalahnya ya? Belum Pak. Oh belum. Relax aja. Jadi nggak takut hilang ya. Jadi nggak takut hilang. Oke, Kayak jadi gitu lebih deh, nggak Pak. takut hilang ya. Oke. Jadi kebetulan kan ada Bapak Pendeta di sini, kita tuh mau nanya Pak. Apa? Jadi setiap pasca pemilu, Oke. mau dari level daerah sampai ke pusat, pilkada, pilpres, pileg, atau apapun itu yang berurusan dengan politik elektoral, selalu ada narasi kecurangan. Selalu ada narasi kecurangan yang digulirkan. Pikir saya tuh mungkin cuma dua Pak. Entah memang benar curang, atau orang kita aja yang belum siap kalah Pak. Gimana tuh, Pak? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Kalian percaya? Gimana Gimana tuh, ya? Pak? Pertama nih, saya mau bahas atau mau ngomentarin yang soal orang kita belum siap kalah gitu ya. Ya mungkin ada benernya. Tapi kalau belum kita langsung menginvalidasi dugaan kecurangan karena lo nggak siap kalah, itu kan killing the messenger. Jadi kita mesti ngecek dulu faktanya gimana. Objektif. Iya objektif. Kalau memang ada kecurangan, buktinya apa? Dan kalau memang buktinya valid, lalu harus ada tindakan terkait dengan itu. Dan itu semua mesti dibahas, lalu ditindaklanjuti dengan jalur-jalur yang pas gitu. Seperti itu sih menurut saya lebih baik ya. Jangan lalu menginvalidasi bahwa nggak mungkin ada curang atau pasti curang. Buktinya gimana? Tapi kalau menurut Bapak curang nggak? Waduh, ini nih. Itu bisa nonton film yang viral itu loh. Oh menarik sih tuh Pak. Menarik film gitu itu. film itu ya. Film itu tuh jadinya kita tahu bahwa kadang kan masyarakat kita tuh cuma taunya curangnya itu saat pemilu doang Pak. Tapi kalau ketika nonton film itu akhirnya kita tahu tuh curangnya itu bahkan sebelum itu. Nah, itu filmnya kita bikin film yang sama enggak sih? Semoga ya. Semoga ya sama. Semoga ya. Iya. Film apa sih? Film apa sih? Agak lain. Agak lain. Filmnya memang agak lain sih. Memang agak lain Agak sih. lain. Iya. Wajib nonton sih. Itu wajib, Iya. itu wajib. Betul gitu. Itu Igen gak sih yang tunjuk nonton? Amin. Itu sih Pak. Jadi kayak yang jadi dilema kita sebenarnya itu curang, beneran curang atau kitanya yang belum siap, sebenarnya itu dilema kita. Ya mungkin dua-duanya ya. Bisa jadi Di satu dua-duanya. sisi memang ada pihak-pihak yang tidak siap kalah gitu ya. Karena kalau kita lihat setback ke tahun 2019 dulu kan, Oh, iya. ada tuh yang Sudah sujud syukur dulu. iya. Terus habis itu malah bikin demo dan lain sebagainya sampai 9 orang loh. Sekarang bestie loh Pak. Nah, Sekarang itu bestie. dia. Sekarang bestie. Beda kan? Itulah politik Pak. Itulah Dulu politik. musuh, sekarang Makanya. sahabat. Jadi besoknya musuh lagi. Iya, bisa jadi memang nggak siap kalah dan bisa jadi memang ada kecurangan gitu ya. Dan kecurangan boleh jadi bukan cuma pas pemilunya, even before that.
Or Rangkaian. even after that. Oke, gitu ya. Rangkaian Noel kecurangan yang kacau ini. Terstruktur, sistematis, dan dan masif. boleh. Ya. Itu jadi ternyata dua kemungkinan itu bisa jadi benar ya Pak? Bisa jadi. Bisa jadi memang kita belum siap Noel. Dan memang ada kecurangan. Betul. Entah skalanya besar atau kecil, Iya. kita nggak Biar tahu. fakta yang membuktikan. Biar fakta Dan pembuktian itu harus melalui jalur-jalur yang memang sah ya. Sah. Gitu ya. Sah Noel. Sah. Oke. Sah itu. Nikah sah. Aduh. Jadi ke sana ya. Kok jadi nikah sih? Nah, kebetulan karena Pak Pendeta, bukan kita tanyanya. Ini kayaknya harus dikat ini. Nanti editor. Tolong ya editornya ini agak semakin mendebarkan ini. Karena Pak Pendeta, jadi kita mau nanya Pak. Jadi Oke. menurut Bapak, kita sebagai seorang Kristen itu dalam menyikapi hasil pemilu, bukan hanya pemilu, ketika ada kontestasi mungkin waktu sekarang ini pemilu, tapi kontestasi yang di luar dari itu, gimana sih cara kita biar bisa menyikapinya Pak? Oke, biar nggak melebar kemana-mana, kita batasin soal pemilu 2024 ini ya. Tadi kita sudah bicara soal prosesnya dan film yang heboh yang bicara sebelum itu gitu ya. Kita mau bicara soal bagaimana kita menyikapi itu gitu ya. Nah, saya akan bicara secara personal ya. Saya tidak lalu bisa berpretensi bisa mewakili semua orang, tapi paling nggak secara pribadi, di satu sisi saya bersyukur dengan hasil pemilu ini. Walaupun real count kan juga belum selesai, baru 77% katanya. Tapi kalau kita percaya bahwa quick count itu secara methodologically itu valid dan hasilnya nggak jauh beda dengan real count, oke lah hasilnya kayak gitu. Di satu sisi saya bersyukur. Kenapa? Satu, saya melihat bahwa ini relatif sejauh ini sampai di sini itu lebih damai daripada yang 2014 dan 2019. Udah sahabatan Pak. The bestie mereka. Bestie itu ya. Jauh lebih damai. Kembali lagi, Damai, ya. kita lihat bahwa tahun 2019 misalnya, lagi-lagi itu narasi soal kecurangan itu ada, tetapi bagaimana meresponnya itu kan lalu dengan cara-cara yang sangat vulgar ya, bahkan sampai turun ke jalan ada korban jiwa juga. Kalau sekarang oke, ada yang mau maju ke MK, ada yang mau hak angket, tapi paling enggak itu memang jalur yang secara konstitusional disediakan gitu ya. Asal itu yang dilakukan relatif jauh lebih damai dan kita perlu bersyukur untuk itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat bahwa pemilu kali ini polarisasinya enggak sekencang 2014-2019 gitu ya. Gitu kan, mungkin karena bestie tadi kali. Iya. Tapi terlebih dari itu juga kita melihat bahwa politisasi identitas juga gak sekenceng 2014-2019. Ada artikel gitu yang menulis bahwa ada bergeseran from polarization to opportunism. Ya ini agak gimana, tapi ya memang kita sudah move on dari polarisasi itu. Semoga tidak lalu digenjot lagi itu. Jadi dua hal itu membuat saya bersyukur soal ini. Tetapi di sisi lain, saya juga prihatin bahwa sekali lagi ini prosesnya bukan baru, tetapi 2024 ini membuat semakin telanjang bahwa demokrasi kita itu sedang nggak baik-baik saja sebetulnya. Oke, mungkin secara prosedural. Elektoral, oke. Tapi secara substantif ada masalah serius. Nah kebetulan di sini kayaknya ada buku. Ah ini dia nih. Oh tadi ada bukunya nih. Pantesan aku merhatiin ini buku. Iya, ini ada bukunya ini. Ada bukunya Stephen Levitsky and Daniel Ziblatt. Judulnya How Democracies Die. Nah banyak banget yang terjadi itu persis di sini. Saya kutip ya satu. Many government efforts to subvert democracy are legal in the sense that they are approved by the legislative or accepted by the courts. They may even portray it as efforts to improve democracy, making the judiciary more efficient, combating corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish, but are bought off or bullied into self-censorship. Nih, Noel, Google Translate. Google Translate. Continue to criticize the government, but
often find themselves facing tax or other legal troubles. Those who denounce government's abuse may be dismissed as exaggerating or crying wolf. Nah ini, democracy's erosion is for many almost imperceptible. Jadi itu yang saya amati terjadi gitu ya. Sebetulnya sudah agak lama, mungkin paling nggak sejak 2019 itu. Tapi 2024 ini menjadi semakin telanjang. Teman-teman bisa baca buku ini dan coba cek sendiri dengan situasi di negara kita. Kita seperti apa? Iya, itu dia. Itu ada jadi agak mixed feeling saya gitu ya. Dan yang buat saya juga semakin prihatin, isu-isu kemanusiaan itu kayaknya kayak dianggap nggak terlalu penting atau paling banter dibahas cuma untuk sebagai komoditas politik gitu. Jadi tidak benar-benar orang lalu melihat itu sebagai isu yang penting. Jadi ada dua hal itu yang saya lihat. Ada yang patut disyukuri, tapi juga ada hal yang membuat saya prihatin di sisi lain gitu. Bisa dicatat situ Pak. Tadi selain demokrasi, soal polarisasi juga ya tadi Pak. Emang sih Pak, aku lihat setiap bahkan hingga pasca, kita tuh gampang banget terpecah. Gampang sekali terpecah. Soal preferensi kita dalam hal politik, kita memang gak bisa nutup mata sih Pak. Kita akan lebih cenderung memilih yang mungkin identitinya kurang lebih sama dengan kita. Tapi ya memang tadi ya Pak, harusnya di politik identitas itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dihilangkan, tapi diminimalisir sebenarnya. Tuh, Noel, ada nggak yang kamu tanyain? Oh iya, ada sih. Nah, Ada. sebagai ada Iya, harusnya. harusnya ada. Harusnya ada. Udah ada Pak Pendeta kamu nggak tanya. Lumayan 3 SKS ini. Iya sih. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Kuliah sekarang mahal. Curhat ya. Ada. Yang penting makan siang gratis. Kuliah mahal gak apa-apa. Asik. Oke. Nah, sebagai orang Kristen nih Pak, apa sih yang bisa bikin saya bisa membimbing saya dari hasil untuk dalam menanggapi hasil pemilu ini Pak? Hal-hal apa sih? Nilai-nilai apa sih yang dapat membimbing? Oh, nilai-nilai Kristiani. Saya kan jawabnya sederhana dan singkat saja ya. Kalau saya nggak salah sejak tahun 1983 di Vancouver, itu World Council of Churches WCC, itu sudah mengungkapkan bahwa kita sebagai gereja-gereja itu harus mencoba dan memperjuangkan untuk menghadirkan shalom. Gitu ya. Shalom. Dan shalom itu menurut WCC paling nggak nanti bisa dijawantahkan lewat 3 hal. Justice, peace, and integrity of all creation, GPIC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Bagi saya, dalam kita merespon hasil pemilu, dalam kita berpolitik, nilai-nilai itu mesti muncul gitu ya. Kita harus melihat bagaimana kita bisa memperjuangkan keadilan dalam merespon hasil pemilu. Siapapun pemenangnya, kita patut tetap mengacu apakah dia memang benar-benar menghadirkan keadilan di Indonesia. Kalau menghadirkan, kita dukung, kalau tidak, kita kritik. Siapapun mana yang menang. Dan itu lalu juga terkait dengan damai gitu ya. Dan damai ini juga berbicara tentang bagaimana hasil pemilu itu lalu memang benar-benar menghasilkan kedamaian. Tetapi juga dengan cara bagaimana kita lalu melakukan kritik itu juga in non-violent way gitu ya. Jadi perlu dalam cara-cara yang damai juga gitu. Dan itu juga mungkin yang bisa kita pelajari dari teman-teman yang aksi Kamisan. Itu kan salah satu cara untuk menyuarakan kebenaran dengan damai. Dan memperjuangkan damai dan keadilan itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting juga soal integrity of all creation. Teman-teman Katolik punya Laudato Si, bicara soal pertobatan ekologis dan lain sebagainya. Kita sebenarnya juga punya bahwa kita perlu menghadirkan keutuhan segenap ciptaan. Jadi kita perlu melihat apakah baik eksekutif, lalu legislatif, yudikatif, itu apakah kebijakannya itu lalu benar-benar lalu peduli lingkungan, apakah produk legislasinya lalu menangani atau benar-benar dealing with isu krisis ekologi misalnya, dan yudikatifnya apakah kalau ada misalnya kasus-kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan benar-benar bisa menunjukkan keadilan pada yang menjadi korban maupun pelakunya. Saya pikir itu ya nilai-nilai yang bisa memandu kita. Nah,
aku jadi kepikiran nih Pak. Tadi Bapak bilang gereja itu harus menghadirkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan ya Pak? Keutuhan segenap ciptaan. Jadi bukan hanya manusia, tapi juga dengan ciptaan Allah yang lain. Dan tadi juga dielaborasi dalam konteks politik ya Pak. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang gereja-gereja itu kerap kali anti Pak sama politik. Jadi kita jadi sulit juga untuk belajar untuk gimana sih kita dalam bertindak. Makanya yang saya ingin tanyakan, gimana sih seharusnya gereja dan pemimpin-pemimpin rohani kita tuh mengambil peran untuk membantu umatnya gitu loh. Ya kita ini Pak. Biar kami dalam contoh seperti pemilu ini kami tahu cara kami bertindak seperti apa, meresponnya. Oke. Pertama, menurut saya kita sebagai gereja perlu membebaskan diri dari dua perangkap ekstrem. Yang satu sisi melihat politik itu sebagai politik kekuasaan. Machiavellian lah. Jadi kotor banget kan, praktis. Jadi orang begitu lihat politik udah anti dulu. Atau kita juga jangan lalu melihat politik itu sebagai sesuatu yang sangat fun. Lalu dengan istilah pesta demokrasi. Itu kan orde baru banget itu ya. Jadi politik itu dikerucutkan, disempitkan, direduksi cuma 5 tahun sekali. Dan itu kayak pesta, kayak resepsi yang formal banget gitu ya. Itu gimmick banget gitu ya. Nah, kita seringkali terjatuh di dua kutub ini, antara antipati atau tidak cukup mendalam melihat politik dan itu melihatnya hanya sebatas gimmick dan lain sebagainya, pesta gitu ya. Kita mesti membebaskan diri dari itu. Dan kita mesti melihat bagi saya adalah politik itu adalah panggilan. Dan itu berarti harus dilakukan on day by day basis. Karena Yesus itu berpolitik gitu. Sepakat Pak Pendeta. Sebetulnya sesimpel kalau misalnya kita lihat Yesus disalib. Salib itu hukuman politik dan kita bisa lihat apa yang diperjuangkan Yesus itu politik. Politik hati nurani, politik yang berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, saya pikir harus begitu. Jadi pendidikan politik harus jalan gitu. Orang harus selalu aware soal isu-isu politik. Nah, kita sebagai orang Protestan, khususnya GKI kan Calvinis ya. Sebenarnya sejak Eusebius sudah muncul, tapi Calvin sangat menekankan itu soal munus triplex Christi, 3 jabatan Kristus. Tahu kan ya, jadi raja, imam, dan nabi gitu ya. Saya pikir ini juga penting dalam hal berpolitik sebagai seorang Kristen, berpolitik sebagai gereja. Sebagai raja kita tahu bahwa Kristus itu raja yang senantiasa berpihak sama mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertindas. Jadi kita pun sebagai gereja itu lalu harus memastikan proses politik di negara kita, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, itu punya keberpihakan konkret kepada mereka yang terpinggirkan, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang dikalahkan. Gereja harus bicara soal itu, gereja harus menghidupi itu sebagai raja. Lalu sebagai nabi, jelas gereja punya suara kenabian. Kalau memang nggak benar, kalau memang tidak sesuai dengan nilai kerajaan Allah, gereja harus speak up. Harus menyatakan sesuatu walaupun dengan damai gitu. Dan sebagai imam itu kan Yesus sebagai imam tuh berkorban gitu kan. Dan itu yang dilakukan Yesus, dia mengorbankan dirinya untuk apa yang diperjuangkan. Jadi kita pun perlu berkorban, perlu sedia berkorban untuk mewujudkan demokrasi, mewujudkan keadilan, kedamaian dan keutuhan segenap ciptaan tadi. Seperti itu. Benar sih Pak, tadi yang aku highlight tuh Noel. Soal pendidikan politik di level grassroots kita tuh lemah banget. Mereka juga bingung belajar dari mana kayak gitu. Akhirnya itu peran gereja harusnya dijalanin. Nah, mungkin ini terakhir dari saya sih Pak. Nah, saya kan sering aktif di gereja nih, ketemu banyak jemaat, ketemu teman-teman pelayanan. Nah, kadang itu kan ada perbedaan pendapat tentang politik atau apa. Nah, itu bagaimana cara mengelolanya Pak? Terutama di pemilu 2024 ini. Pasca pemilu 2024 ini ya. Pertama, saya pikir kita perlu belajar untuk bergeser dari politik ketokohan menjadi politik nilai tadi. Kalau kita bicara soal politik ketokohan, kita jadi fanatik pada satu person, pada satu figur. Pecah gesang derek siapa, right or wrong siapa. Sehingga jadi sangat konfliktual gitu loh. Walaupun orang yang kita tokohkan itu melakukan hal yang berlawanan dengan nilai, kita dukung dia mati-matian. So, kita perlu bergeser dari bukannya ketokohan tapi nilai. Value. Itu membuat kita punya jarak kritis. Saya mungkin mendukung Noel dalam pemilu ini, tapi begitu saya lihat Noel ternyata
kebijakannya itu lalu berseberangan dengan nilai-nilai yang seharusnya diperjuangkan oleh umat Kristiani, kita perlu ngomong gitu kan. Tapi kalau ketokohan, wah Noel mau seperti apa saya dukung. Kamu nyinyir terus nih sama Noel gitu. Gak bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kita perlu lebih mengedepankan bukan sentimentalitas, tapi rasionalitas dalam berpolitik gitu ya. Maka kita merespon itu berdasarkan fakta. Jadi being factful, data, dan lalu kita meresponnya dengan lebih rasional. Nah seringkali itu jadi rame, itu karena sangat emosional. Dan lalu bukan berdasarkan data dan fakta, tapi gosip di TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. FYP terus gitu. Masalah tuh kalau gitu. Dua itu ya paling enggak. Tapi menarik ya, sekarang TikTok udah jadi tempat belajar politik. Oh iya, itu kalau di hierarchy of knowledge udah paling tinggi. Bukannya scientific method tapi TikTok better itu FYP TikTok gitu kan. Tidak ada Tuan Malaka. Iya, ada. Kejawab nggak pertanyaan tadi? Jawab. Terakhir sih Pak, palingan apa sih pesan yang bisa kita pegang dari Alkitab atau ajaran Yesus yang relevan dengan situasi pasca pemilu ini Pak, terutama dalam konteks persatuan dan perdamaian. Itu sih yang saya tanya. Oke, sekali lagi, politik itu bukan hanya sebatas pemilu. Politiknya Yesus jelas bukan politik elektoral. Jadi kalau kita mau kembali sebagai pengikut Kristus, saya pikir saya ingin mengutip ya kata-kata Yesus yang disebut sebagai manifesto Nazaret gitu kan di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya pikir itu yang perlu dihidupi hari lepas hari dalam merespon hasil pemilu. Jadi di Jerman disebut politik als Beruf, politik itu panggilan. Dan panggilan kita adalah seperti Kristus ini. Itu mestinya yang harus dihidupi dan hayati on daily basis, day by day. Gitu. Panggilan kita seperti Kristus. Pegang tuh baik-baik. Ya. Pegang. Pegang. Masih ada Oke. Mau tanyain belum? Udah sih, udah aman sih. Dari saya sudah. Oke, gas kayak Kristus. Ya. Oke, gas. Gini-gini kan? Enggak, Kristus enggak nari-nari. Enggak gemoy juga ya? Enggak. Waduh. Udah aman sih Pak, udah semakin jelas. Ini pulang aku bisa tidur dengan nyenyak, udah gak kepikiran lagi. Oke. Udah gak nyari-nyari kayak tadi lagi. Oke. Udah aman harusnya. Ya, syukurlah kalau begitu. Aman dong. Aman. Nah, semoga teman-teman yang sudah nonton dapat mengerti dan memahami gimana sih cara kita untuk menyikapi kontestasi pemilu. Sudah berarti semuanya aman? Aman Pak, aman lagi. Pak. Kalau begitu, karena kita sudah selesai diskusi dengan Pak Pendeta, gimana kalau Pak Pendeta tutup diskusi kita dengan doa Pak? Oh, oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berbincang, berdiskusi tentang hasil pemilu dan bagaimana kami menyikapinya sebagai pengikut Kristus. Kami tersadar bahwa betapapun pemilu itu sangat penting, tetapi politik dan demokrasi itu jauh melampaui pemilu dan segenap dinamika dan hasilnya. Maka semestinya kami sebagai pengikut Kristus lalu bisa menyadari bahwa berpolitik tentu saja bukan berpolitik praktis, bukan berpolitik kekuasaan, tetapi berpolitik hati nurani, berpolitik seperti halnya Kristus, itu adalah panggilan keseharian kami. Sehingga kami lalu boleh terlibat dalam perjuangan-perjuangan yang semakin memanusiakan manusia dan semakin mewujudkan keutuhan segenap ciptaan, hari demi hari, bukan sekadar 5 tahun sekali. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih kembali. Ini obrolannya
ngeri-ngeri sedap ini ya. Ngeri-ngeri sedap. Semoga kita gak hilang. Kayaknya bisa hilang sih, Pak. Harusnya hilang. Ayo Noel, ambil gitarnya kita nyanyi lagi. Lagi nyanyi lagi ayo. Nyanyi lagi. Ayolah. Kita oke gas. Oke gas. Gimana sih kabelnya ini? Gara-gara gas nih. Abis ini dapat makan siang gratis teman-teman. Susu Pak. Susu gratis. Susu, ya. Atau enggak makan Kita ke Car Free Day berarti ini habis ini. Wah. Ya. Bisa aja Pak. ibu hamil. Sekarang nih. Sekarang, masa besok? Buruan. Oh iya udah. Nunggu tahun 2029. Ah itu kan Tunggu pemilu lagi. Kita ngumpul lagi, diskusi lagi nih. Pesta selanjutnya. Ya udahlah, yuk. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, Sekarang, bersuka, sekarang. bersuka, bersuka citalah. Oke teman-teman, gimana pembahasan tadi? Sampai jumpa di Igan Talk selanjutnya. See you.